Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wulan Rahmawati dari kelas 15. Di sini saya akan menjelaskan tentang tata urutan perundang-undangan. Tata urutan perundang-undangan itu mempunyai dasar atau landasan teori yang kita kenal sebagai teori piramida hukum atau teori 5 hukum yang diperkenalkan oleh Hans Kelsen. Dalam bahasa aslinya itu juga disebut sebagai Steuvenbau atau Steuven teori. Menurutnya ini teori mengandung beberapa pengertian. Yang pertama, pengaturan hukum itu tersusun seperti piramida. Jadi seperti piramida dan secara hierarki itu tersusun dari atas sampai ke bawah. Jadi yang tertinggi itu ada Grundnorm atau hukum dasar. Grundnorm ini di setiap negara sifatnya itu tunggal atau yang dikenal sebagai hukum dasar atau konstitusi. Jadi di sini juga dikatakan semua negara itu mempunyai konstitusi. Bentuk konstitusi itu ada dua. Jadi yang pertama konstitusi tertulis, dan yang kedua ada konstitusi tidak tertulis. Kalau di Indonesia itu sendiri memiliki konstitusinya itu tertulis, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Di bawah peraturan tertinggi itu tadi ada berbagai macam peraturan hukum yang lebih rendah derajatnya, yang disusun itu secara berturut-turut. Jadi urutannya itu mulai dari Grundnorm, itu hukum yang tertinggi, itu Grundnorm. Lalu yang kedua ada General Norm atau norma umum, dan yang ketiga ada Special Norm atau norma khusus. Konsekuensi dari teori ini itu yang pertama, peraturan yang lebih rendah itu tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Yang kedua, peraturan lebih rendah merupakan peraturan pelaksana dari peraturan lebih tinggi. Dan yang ketiga, peraturan yang lebih rendah jumlahnya itu lebih banyak dari peraturan yang lebih tinggi itu tadi. Grundnorm ini jumlahnya itu tunggal. Jadi kalau general itu jumlahnya lebih banyak, sedangkan kalau special norm itu peraturannya akan lebih banyak lagi. Jadi semua itu akan tersusun seperti piramida. Jadi mulai dari yang jumlahnya tunggal atau sedikit, lalu lebih banyak, dan selanjutnya akan lebih banyak lagi. Di Grundnorm ini diterjemahkan dari peraturan di bawahnya, yaitu norma umum atau general norm. Lalu kemudian norma umum ini diterjemahkan lagi lebih teknis dalam bentuk peraturan yang melaksanakan norma-norma di atasnya yang disebut sebagai norma khusus atau special norm. Lalu dulu sebelum adanya TAP MPR 20 Romawi tahun 1996, peraturan perundang-undangan di Indonesia itu belum tersusun. Jadi waktu itu belum ada peraturan yang mengatur mengenai hierarki. Sehingga kemudian oleh TAP MPRS nomor 20 tahun 1996, tata peraturan perundang-undangan itu ditertibkan oleh TAP MPRS 20 tahun 1996. Selanjutnya pasca reformasi, setelah pergantian politik, tentu di dalamnya itu ada pergantian politik hukum juga. Tahun 2000, tepatnya kita punya TAP MPR nomor 3 tahun 2000. Akhirnya hierarki atau tata urutan peraturan perundang-undangan itu tidak lagi dibentuk berdasarkan TAP MPR, tetapi diatur berdasarkan Undang-Undang nomor 10 tahun 2004 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan itu berlaku selama 6 sampai 7 tahun. Lalu diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 dengan nama yang sama, yaitu tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Kemudian pada tahun 2019 dilakukan perubahan sebagian, jadi tidak seluruh pasal-pasalnya itu diubah, yaitu melalui Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019. Jadi semua peraturan itu tidak membedakan, semua menempatkan Undang-Undang Dasar 1945 itu sebagai hukum dasar yang tertinggi.
Kemudian di TAP MPRS nomor 20 tahun 1996 tidak disebutkan peraturan daerah secara spesifik. Sementara di TAP MPR nomor 3 tahun 2000, lalu Undang-Undang nomor 10 tahun 2004, dan di Undang-Undang nomor 12 tahun 2011 itu perda atau peraturan daerah itu baru dimunculkan. Karena tidak lepas dari pengaruh sistem politik dan pilihan konsep hubungan antara pemerintah pusat dengan daerah. Lalu menurut TAP MPRS nomor 20 tahun 1996, kita mengupdate sistem pemerintahan yang terpusat atau sentralistik. Tidak ada istilah otonomi daerah lagi, tapi tidak halnya ketika reformasi. Salah satu tuntutan dari reformasi itu adalah otonomi daerah. Maka kemudian Undang-Undang tentang Otonomi Daerah pertama kali terbit pasca reformasi itu adalah Undang-Undang nomor 22 tahun 1999 tentang pemerintahan daerah. Di Undang-Undang nomor 22 tadi tahun 1999 itu menempatkan daerah sebagai daerah yang otonom. Daerah otonom itu adalah daerah yang pelaksanaannya tidak terpusat lagi. Jadi pilihan kita itu kan sudah pilihan desentralisasi ya. Sementara pilihan tersebut itu membutuhkan peraturan-peraturan hukum yang pembentukannya itu dilakukan oleh lembaga peraturan di daerah bersama dengan eksekutifnya. Dan bentuknya itu adalah berupa perda atau peraturan daerah. Maka mestinya perda itu dimasukkan sebagai bagian dari tata urutan perundang-undangan. Jadi itulah sejarah mengapa berdasarkan TAP MPR nomor 3 tahun 2000 sampai tahun-tahun berikutnya itu perda atau peraturan daerah baru itu muncul dalam hierarki tata peraturan perundang-undangan. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.